Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Puji Rahayu dari SD Negeri 1 Pujanganak. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata topik 2. Mengapa kurikulum perlu berubah? Apa itu kurikulum? Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir. Kurikulum juga diibaratkan jantung pendidikan. Pengertian kurikulum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka yang pertama, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang kedua, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Yang ketiga, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Di sini yang berperan sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan adalah kita. Maka, kita harus melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Begitu juga dengan pembelajarannya. Sebagai pendidik, kita yang lebih mengetahui kebutuhan peserta didik, kompetensi apa yang dibutuhkan, serta cara mewujudkannya. Sahabat guru, sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan, kitalah yang terus beradaptasi mengembangkan kurikulum sesuai konteks dan karakteristik peserta didik. Sahabat guru, mengapa kurikulum berubah? Yang pertama, pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Yang kedua, saat ini berbagai isu banyak yang menuntun satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan. Tiga, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu Guru, kini zaman berubah lebih pesat. Di saat kita menjadi peserta didik dulu, mungkin cita-cita kita ingin menjadi guru, polisi, tentara, ataupun dokter. Namun, peserta didik sekarang cita-citanya lebih beragam. Ada yang ingin menjadi desainer, menjadi ilustrator game, bahkan yang lain-lain. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka, demi menuntun kodrat peserta didik kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang diselenggarakan harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai pendidik, kita harus terus belajar dan terus mengikuti serta memahami tren kehidupan anak-anak yang tergolong generasi Z dan Alpha. Nah, sahabat guru, mengapa ya kira-kira kurikulum perlu adaptasi? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal yang tidak mudah diimplementasikan di kelas. Keadaan sekolah dan sekitar kita berbeda-beda. Peserta didik pun berbeda-beda. Bisa jadi untuk keberhasilan pembelajarannya juga tidak sama. Ada perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi dulu. Tentu adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah. KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan adalah dokumen hidup, sehingga KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Tentunya setelah proses refleksi sudah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan peserta didik adalah tolak ukur adaptasi KOSP. Nah, jadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik akan berkembang sesuai dengan zamannya. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid merupakan tolak ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan.
guna memastikan setiap saat peserta didik akan berkembang sesuai dengan zamannya. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon berkenan untuk memberikan tanggapan atau umpan balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.